Ngopi, ngobrol bareng PI. Pagi PI, good morning Horizons, para adventurers. Welcome to our first episode with gue Raffi Dan gue Cana, di Ngopi. ngobrol bareng PI. Halo guys. Halo. Gimana nih kabarnya para adventurers hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat. Amin. Amin. Dan semoga semuanya tetap ketat ya prokesnya. Kalau misalnya kalian mau keluar rumah, prokesnya harus ketat banget tuh. Dan sih buat lo semua stay at home aja dengerin podcast ini sih. Iya, ikut PPKM ya guys. Jangan lupa. Waduh, ini first episode nih. Kita sebagai maba PI yang kayaknya udah setahun ya di PI. Udah setahun Pi. Lo masih ingat gak kan pas pertama kali lo mau memutuskan untuk masuk PI? Aduh, waktu awal-awal ya, gue inget sih. Jadi waktu awal tuh banyak yang sempat bingung gitu loh. PI itu sebenarnya kayak orang tuh nggak tahu gitu loh PI itu apa, karena mereka tuh malah keliru sama departemen biasa. Iya sih. Malah taunya tuh KKI doang. Jadi kayak gue kira kita masuknya ke departemen. Kayak masing-masing jurusan lah. Gue kira gitu malah. Makanya banyak yang kayak gitu kan. Tapi kalau gue sih alhamdulillah nggak kayak gitu waktu itu. Enggak. Gue tahu ya kayak. Kalau gue udah tahu. Iya. Nah, karena itu karena banyak banget yang beda-beda gitu, ada yang tahu, ada yang langsung tahu mana yang PI, dan pengalaman awalnya tuh pada beda-beda. Iya. Kalau misalnya kita berdoa doang tuh kayak ceritanya ya udah itu lagi kan, nggak diverse gitu, kurang PI lah. Makanya kita mau ngobrol nih, ajak ngobrol bareng nih. Teman kita dari PI. Iya. Gestar kita ada 2. Mari kita sambut aja kali ya, Lang. Ada Andre Nafis sama Cut Arasya. Halo. Semuanya. Halo. Boleh perkenalan dulu kali ini. Iya dong, boleh. Nah, perkenalannya lo harus sebutin pertama nama, kedua jurusan, ketiga domisili lo di mana. Karena kita kepo aja. Kepo aja. Yaudah dari gue dulu kali ya. Kenalin, nama gue Andre Nafis Kamil, biasa dipanggil Andre. Gue dari jurusan teknik sipil dan domisili gue di kota Bogor. Di Bogor. Gimana Andre, Bogor? Aman? Aman sih sejauh ini. Kalau gue ngerasanya kayak dibanding Jakarta, lebih aman Bogor. Soalnya gue kan udah beberapa kali ke Jakarta. Lebih sejuk juga ya Bogor? Pastinya sih, setiap hari lebih sejuk. Iya. Kalau lo Sya, gimana? Oke, nama gue Cut Arasya Nadifa, biasa dipanggil Cut atau Arasya, bebas aja sih sebenarnya. Gue dari Arsitektur PI 2020 dan gue di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nggak dekat rumah gue, Chan. Nggak deket rumah lu ya? Nggak. Jauh ya, jauh. Deket ini nggak sih? Jakarta Barat tuh gue tau, Central Park. Nah, bener. Iya, bener. Iya. Lanjut nih, kan tadi di awal-awal kita udah ngomongin tentang cerita awal kita masuk PI. Nah, kalau lo berdua nih gimana nih? Apa yang membuat lo berdua itu tergiur buat masuk ke PI? Siapa dulu nih? Gue atau Andre dulu nih? Boleh Andre dulu. Oke. Kalau dari gue sendiri kan gue awalnya waktu SMA tuh udah persiapin buat kuliah langsung ke luar negeri kan. Gue udah persiapin buat langsung kuliah ke Jerman. Nah di situ gue udah belajar bahasa apa segala macem. Nah tapi pas di kelas 3 tiba-tiba nyokap gue bilang, udah deh kamu coba fokusin di PTN aja dulu gitu kan. Nah ya udah, gue coba fokusin di PTN, gue ikut inten, bimbel apa segala macem, dan gue cari-cari nih ternyata di UI itu ada yang program internasional, dan gue lihat kalau misalkan gue tuh bisa exchange ke Jerman. Nah dari situ baru gue langsung
ngincer teknik sipil di program internasional UI ini. Tuh. Jadi lo awalnya pengen ke Jerman tapi ya satu dan akhir pokoknya lo jadi di PI gitulah ya. Iya Persiapannya gitulah. juga udah cukup mateng deh kayaknya. Mm-mm. Udah belajar bahasa Jermannya juga. Ya udah lumayan lah itu. Coba dong. Pagi PI gitu, pakai bahasa Jerman. Bentar. Morgan PI. Oke, Ya udah morning gitu. gitu ya. Ah? Iya, Kayak jadi morning sebenarnya gitu ya? sebenarnya bahasa Jerman sama bahasa Inggris tuh kayak nggak beda jauh, kayak lumayan mirip bahasa-bahasanya. Cuman ya gitu, ada yang bikin ribetnya lah. Apa tuh? Jadi dia setiap benda itu dia ada gendernya, dan gendernya itu ada 3. Nah Oh, itu bukan yang cewek bikin ribet. doang. Kenapa? Kan kalau bahasa Inggris perempuan sama laki-laki, kalau bahasa Jerman gendernya ada 3, satu Oh, lagi. gendernya ada Iya, 3. satu lagi netral. Apa gender? Oh, Sama netral. Iya, nah Iya. itu bikin ribet itu situ. Kayak kalau mau bikin akun sekarang ya ada ada male, ada female, ada others gitu kan ya. nah Ya iya. iya, anggap aja kayak gitu. Oh, Nah, iya, netral tuh bener. others ya itu. Iya. Keren. Kalau lo gimana sih? Apa yang membuat lo tergiur untuk masuk PI? Oke, jadi gue sebenarnya awalnya mau kuliah di Aussie. Gue tuh udah gitu, dan gue udah dapat conditional offer. Nah, abis itu gue karena hal bokap gue nggak setuju, dan akhirnya gue itu deh, abis itu COVID juga kan, dan nggak mungkin juga dong gue ngelawan orang tua gue, ntar yang biayain gue kuliah siapa gitu kan. Iya benar. Nah, abis itu ya udah, akhirnya gue baru tahu tentang program inter. Sebenarnya program inter itu awalnya kurang disosialisasiin di sekolah gue gitu loh. Jadi kayak gue awalnya masih kayak kurang tahu gitu, dan setelah gue research, dia ada program keluar negerinya juga dong. Jadi kayak menurut gue itu kayak beneficial banget sih buat gue, kayak bisa dapet network di Jakarta dan juga bisa ada pengalaman keluar negerinya juga. Gue itu juga matangkan diri sendiri gitu loh buat buat kerja, buat S2. Kan kita belajarnya pakai Inggris, terus juga presentationnya pakai bahasa Inggris juga. Kayak gitu sih kalau menurut gue pribadi, dan makanya akhirnya gue ngambil program internasional. Tapi ya sih Sya, banyak gak sih teman-teman yang lain juga mungkin yang masuk PI itu sebenarnya gara-gara awalnya pengen kuliah di luar negeri, tapi karena mungkin banyak konsiderasi lain kan, kalau luar negeri lo baru dari SMA kayaknya mungkin masih anak-anak, atau misalnya soal biaya dan segala macem itu, makanya pindah mending ke PI aja lah gitu loh. Karena ada kesempatan Iya sih, benar. buat keluar negeri juga kan. Benar-benar. Mm-mm. Iya. Pribadi juga anaknya kayak apa-apa masih nyokap gitu loh. Kayak gue anaknya jujur reckless banget. Terus jadi kayak emang harus dipantau gitu sih. Kayak alhamdulillah juga Jadi sih kayak makan. 2 tahun pertama paling nggak masih di Indo dulu kali ya. Tapi kan banyak nggak sih yang jadiin PI itu second choice gitu, bukan pilihan pertama. Nah, kalau lo berdua nih gimana? Gue dulu kali ya. Iya boleh. Oke, dulu. Kalau dari gue pribadi sih, karena kan awalnya gue emang mau ke Aussie kan, terus gak jadi nih. Akhirnya ya udah semester 2 gue fokus PTN. Gue emang dari dulu pengen mau RCUI, tapi gue awalnya gak terlalu KKI jujur. Nah gue tuh talent scouting, jadi gue cuma ikut SIMAK, gue cuma ikut PPKB juga. Nah terus kayak ternyata gue nggak keterima di, dan ya udah akhirnya gue ambil yang KKI. Alhamdulillah KKI-nya keterima, dan sekarang gue grateful banget sih gue udah di KKI juga, yang kayak banyak benefitnya juga buat kita sendiri sebenarnya. Kalau lu gimana, Dre? Kalau gue sih sebenarnya KKI lebih ke first choice ya. Soalnya tadi itu kan gue udah belajar bahasa, dan gue ngerasa kalau misalkan gue udah belajar bahasa tapi gue nggak exchange sama sekali, itu bakal kayak sia-sia banget. Kalau misalkan gue nunggu buat S2, gue yakin kayak udah gue pasti udah lupa banget kan. Iya. Ya jadi gue mau first choice sih KKI ini. Fix Jerman ya. Oh iya, BTW lu single degree apa double degree? Gue ngambil single degree jadinya. Kalau lu gimana, Cut? Kalau gue sih single degree. Setelah gue pikir-pikir mendingan single sih kalau gue pribadi ya.
Iya. Iya. Tapi kalau soal jurusan nih, Mm-mm. kalau lu tuh udah gimana ya? Kalau dari RC sih gue denger tuh ada yang emang passion di RC, ada yang lama-lama stres gitu. Bener. Kalau lo berdua gimana nih sama jurusan masing-masing? Kayak dari awal gue mau jurusan ini malah masuk jurusan ini, atau emang udah cocok sama jurusannya? Gue dulu kali ya. Boleh. Oke, kalau dari gue sendiri sih gue emang udah cocok. Soalnya dari dulu, ini bahkan kayak dari gue masih SD gitu, gue tuh emang udah kepikiran buat masuk ke ranah sini kan. Gue tuh pengen masuk RC awalnya. Cuman gue masalah gambar agak kurang, dan mbak gue ngasih tahu kok ada jurusan teknik sipil yang mirip RC, cuman lebih ke masalah ngitung-ngitung. Dan gue kan emang lebih kuat di fisika, jadi gue ngerasa oh ya udah gue masuk sipil aja. Dan ya untungnya gue sampai sekarang sih udah cocok banget ya di sipil, walaupun ada beberapa yang susah. Dan kayak beberapa teman gue juga udah ada yang mulai merasa kesulitan sampai nulis nama kayak, ayo nih yang mau transfer SKS ke industri. Jadi Oh, solusi. emang bisa ya? Iya. Dari skill transfer SKS ke industri. Kalau misalkan lu sesama ini harusnya sih bisa. Jadi lu Oh, makul aja ya? iya yang matkul biasa, kayak misalkan kalkulus, aljabar gitu-gitu. Kalau lu gimana, Cut? Nah, kalau sebenarnya gue nggak pernah punya cita-cita sih dari kecil. Gue anaknya rada kayak ngikutin alurnya aja. Nah, tapi bokap nyokap gue dari kecil ngeliat gue suka gambar. Tapi kayak as I grow up, gue makin jarang gambar gitu loh anaknya. Karena makin sibuk juga dong. Nah, terus one day bokap nyokap gue ngomong kayak gini, ya sih banyak gambarnya loh. Terus gue kayak, oh ya. Terus gue akhirnya research gitu tentang RC. Dan kayak gue liat matkulnya kayak kelihatannya seru-seru nih. Ya udah dong. Untuk make sure aja, gue akhirnya ikut tes minat bakat di psikologi. Nah, terus alhamdulillah tuh sesuai sama hasilnya. Gue yang pertama disuruh RC interior, yang kedua RC. Nah, tapi psikolognya tuh bilang, kamu tuh anaknya kurang kreatif. Tapi kamu punya daya ruang yang bagus. Terus gue kayak, oh gue kira itu. Terus pas gue masuk RC, waduh gue kayaknya mikir kreatif tuh penting banget deh di RC. Oh, Tapi ya mungkin let's see aja. kelatih kali ya, gara-gara kita kan udah 2 kali matkul desain dasar, pasti udah lebih terbuka lah otak kreatifnya gitu kan. Iya sih, kreatif dalam berbicara juga lah. Kalau berarti kalian berdua alhamdulillah cocok sih sama jurusannya sih kelihatannya ya. Udah cocok sih. Alhamdulillah, insya Allah lah. Terus waktu pertama kali keterima PI FTUI, lo masih ingat nggak tuh waktu itu kayak gimana? Dan mungkin pengalaman lo boleh diceritain? Gue dulu lah ya. Kayak dulu. Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya waktu gue keterima, waduh gue seneng banget gitu kan. Apalagi nyokap bokap gue juga seneng gitu kan. Soalnya sebenarnya gue orang pertama yang masuk UI di keluarga gue. Oh iya. Nah terus kayak terus bokap nyokap gue seneng banget gitu. Sampai nyokap gue ngomong, alhamdulillah ya kamu bisa ngejalanin mimpi bunda gitu. Terus gue kayak, oh gitu kan. Nah di situ gue seneng, euforianya parah sih. Seneng banget waktu itu, bangganya juga. Nah abis itu terus gue berekspektasi tinggi banget sih sama UI awalnya, mulai dari akademis sampai environment-nya juga. Terus juga gue ini sih, gue awalnya mikir akademisnya tuh mirip-mirip sama SMA gitu loh, yang masih bisa nyantai-nyantai gitu. Ternyata ya nggak sesuai sih, kayak jauh lebih susah di UI menurut gue. Kayak lo harus serius beneran kalau di UI. Kalau lu gimana deh, yang lu expect dari awal pas keterima tuh gimana sih di PI? Oke, kalau pas keterima awal-awal sih gue, kalau Cut kan kayak seneng banget gitu ya tadi. Kalau gue kayak, ya udah gue seneng, cuman kayak nggak yang banget. Nggak tau kenapa emang gara-gara emang emosi gue agak flat atau gimana ya, gue nggak bisa kayak yang seseneng banget itu. Iya terus pas awal masuk tuh ekspektasi gue kayak mungkin namanya juga PI kan udah dapet beberapa stigma kan, anaknya isinya yang orang-orang tajir banget gitu kan. Nah gue tuh awalnya mikir kayak mungkin di PI anaknya kayak yang inilah, kayak yang agak berjuis, kayak kalau lu tahu di FK yang swasta, nah kayak begitu kan awalnya gue pikir. Dan ternyata ya anak FT tetaplah anak FT.
setajir-tajir ya pasti suka ngegembelin diri. Nah, Iya, itu benar. Iya. Oke, heeh. Nah, dari situ gue ngerasa kayak oh ya udahlah kalau gini mah ya gue udah biasa gitu loh sama orang kayak gini udah jadi gue beradaptasi sama yang lain juga lebih gampang kan. Hmm, Benar. iya. Bener. Ternyata aslinya juga banyak yang down to earth juga kan kayak Iya. ya, Merakyat juga gitu Ya, kan. banyak yang down to earth juga. Dan kalau gue sendiri dari segi matkul ya, gue juga beda sih sama Cut. Kalau Cut kan ngerasa lebih ini ya, kayak agak lebih hektik kan di kuliah. Nah kalau gue justru di kuliah gue malah ngerasa lebih santai daripada di SMA. Gue malah sampai sempet, gue sampai sering buka joki lah. karena gue ngerasa cukup santai dan gue agak lowong juga. Jadi ya salah satu buat ngisi kekosongan waktu gitu loh. Jadi lo buka joki ini sekaligus ini ya, promosi ya di sini ya. Enggak, gue semester 3 udah gak buka. Soalnya gue denger sipil semester 3 udah makin pusing. Jadi gue kayaknya stop dulu. Bisa Andre, nanti Wah. lihat aja. iya, Lihat aja dulu. Kalau ada yang berminat gitu. Nah ini emang KKI kan kelas khusus internasional, kerasanya tuh kayak beda dari dep-dep lain gitu kan. Mungkin pas masuk awal-awal tuh ada kayaknya kok kita beda sendiri gitu kan. Kalau menurut kalian awal-awal tuh gimana sih? Iya tuh, yang awal itu gue bingung tuh sebenarnya. Kan lu pertama ini kan dimasukin yang ke grup FT itu kan, Iya. yang gede. Nah, habis itu Ya, disuruh gua juga masuk ikut ke sih. suruh masuk ke grup departemen masing-masing kan. Nah, gue disitu bingung. Ada yang program internasional, ada yang teknik sipil, ada yang DTSL. Gue bingung kan. Gue masuk yang PI dulu awalnya. Gue belum masuk yang DTSL. Terus gue nanya kayak, gue nanya ke teman-teman sipil gue yang sejurusan kan di PI. Gue nanya kayak, ini kita nggak masuk yang grup DTSL. Pada bilang, di situ ada yang masuk, ada yang enggak. Dan terus gue nanya lagi ke temen gue yang di DTSL. Nah temen gue yang di DTSL, dia ngejelasin kalau misalkan enggak, jadi sebenarnya kita tuh beda jurusan, gini gitu. Kalau lo gimana Cut? Gue sebenarnya sama sih kayak Andre, gue juga sempet bingung gitu awalnya. Nah gue malah ngiranya kita join grup dua-duanya gitu, jadi ikut grup PI, terus gue ikut grup DA juga. Awalnya gue mikir gitu. Tapi kayak temen gue juga ngejelasin sih, kayak enggak, lo tuh masuknya grup PI aja. Gitu. Sama Iya sih sih. ngobrol ke Andre. Banyak misconception gitu ya di awal-awal. Iya sih benar. Kalau ekspektasi lo sendiri pas lo masuk jurusan, ini kan kalau Andre nih sipil nih, kalau Arasya kan arsi. Mungkin lo punya ekspektasi sendiri sama teman-teman lo atau sama jurusan lo, ada nggak? Gue dulu kali. Boleh. Kalau gue sendiri sih, kalau sama jurusannya, gue udah dengar sih kayak arsi tuh bakal jadi capek banget tuh gimana. Tapi gue nggak nyangka bakal capek banget gitu lah. Gue kayak Banget ya Cute. dari hati ngomongnya. Agak ada penekanan gitu di situ. Ceritain aja Cut, udah 2 semester nih kita nih. Iya nih. Gue kayak awalnya gue sempet kayak udahlah bisa kali gue sambil keluar dikit gitu kan. Terus gue pas gue semester 2 gue mikir gue nggak bisa kalau misalnya besok tes studio gue keluar ini makin lama gue menjadi tipes adanya kalau gue kayak gini. Soalnya kayak gue tidur cuma 2 jam 3 jam kayak gitu udah alhamdulillah banget kan. Nah tapi so far yang bikin gue termotivasi itu teman-teman gue jujur. Kayak teman-teman gue tuh kayak pada motivasiin banget gitu. Kayak gue tiap malam suka tiba-tiba nge-call. Ini kadang gue nge-call Raffi, gue kadang nge-call Chana juga. Gue kayak ngomong kayak, ini gimana lo udah sampai mana progresnya kayak gitu. Terus kayak mereka pelan-pelan aja kayak gitu. Kayak pokoknya we got each other's back banget sih. Gitu, saling suportif banget lah lingkungannya di RC sih. Yang gue rasain juga realitanya di PI kita mungkin karena lebih sedikit juga, jadi lebih intimate gitu kan. Iya benar sih. Saling bahu-membahu tuh ngejalanin tuh bareng gitu, kerasa. Iya, sama ini sih yang gue rasain satu lagi. Teman-teman gue di RC tuh kayak nggak pelit sama sekali anak-anaknya. Jadi kayak puas dong. Hebat sih. Bener sih. Terus kayak gue pernah nih, kayak waktu itu satu matkul namanya sejarah. Terus kita disuruh baca 7 buku kalau nggak salah deh.
Nah terus kayak kita semua nggak ada yang mau baca gitu, dan akhirnya kayak kita bagi-bagi gitu loh, bagi-bagi per grup gitu. Terus akhirnya kita bikin contekan sendiri gitu buat nanti pas ditanya-tanyain sama dosennya. Kompak Terus bener tuh. Tahu-tahu pas keluar soalnya beda. Jadi ya udah sia-sia banget. Udah usaha banget nih Arsi. Iya. Nggak keluar juga, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. udah Pengalaman. usaha bareng. Mm-mm. Pengalaman. Ikhtiarnya udah dapat nggak sih? Poin ikhtiar Iya. tuh A gitu kan. Iya kan, benar. Aduh, Dapet poin ikhtiar. dapat poin ikhtiar. Kalau di Mm-mm. jurusan lo gimana, Dre? Kalau sipil sendiri sebenarnya gue kalau buat pelajarannya gue ekspektasinya tuh kayak langsung ya udah kayak pelajaran teknik sipil lah. Ya tapi tahunya kita kan dapat lagi kayak kimia gitu-gitu, basic chemistry, aljabar, kalkulus, fisika listrik gitu. Nah ya udah, tapi gue kayak gitu ya anggapannya ya udahlah, emang kurikulumnya kayak gitu jalanin aja jadinya. Dan buat teman-temannya sendiri sih ya gue ekspektasi gue sih teman-temannya ya mirip-mirip kayak gue gini sih sebenarnya. Soalnya gue nggak tahu ya kalau misalkan stereotip anak teknik sipil tuh kayak gimana. Kan kalau misalkan kayak contoh FMIPA gitu kan stereotipnya kan ada banget tuh, sampai makanya dibilangnya fakultas MIM dan ilmu pengetahuan anime. Bisa gitu Nah, ya? iya makanya jadi gue kalau di sipil ini gue nggak terlalu nge-expect banyak sih buat anak-anaknya, dan Mhm. ya ternyata sesuai aja sama gue anak-anaknya. Wah, banyak banget ya tadi pengalamannya. Kita udah mulai dari pas pertama masuk, kita kayak bingung-bingung masuk departemen mana, terus abis itu akhirnya ketemu sama PI, seangkatan kita, jurusannya beda-beda, tapi tetap satu. Asik. Mantep banget nih. Terus udah selama setahun juga di jurusan masing-masing, dan gimana rasanya di jurusan itu, tapi KKI. Thank you banget cerita-ceritanya. Mungkin dari Andre sama Arasya, boleh nih pesan-pesannya buat angkatan kita. Oke, gue pertama mau ngasih kesannya dulu ya. Pertama, makasih buat semua orang-orang yang selalu aktif, selalu ngebacot lah intinya, kayak Ardemans, Ilham gitu-gitu, karena emang orang-orang kayak kalian yang bikin angkatan tuh jadi nyatu ya. Gue interupsi mau cerita dikit boleh? Boleh. dong. Iya, jadi gue waktu itu bener-bener gue sendiri teknik sipil. Terus waktu itu kan pada muteran kan pagi-pagi. Sisanya tuh anak mesin semua, dan gue belum ada yang gue kenal samsek. Nah disitu gue cuma tahu Ilham. Tapi si Ilham tuh pas ngobrol dia nggak pernah kayak nge-left out gue gitu loh, mentang-mentang gue sipil sendiri. Setiap ada topik baru dia tuh pasti selalu ngajakin ke gue gitu. Nah ya itu gue appreciate buat orang kayak gitu. Buat Ardemas juga, waktu kalau misalkan meets lah atau di grup angkatan, dia tuh suka manggil-manggilin, ngetek-ngetekin orang yang jarang nongol gitu-gitu. Nah, gue appreciate banget orang kayak dia juga. Terus terakhir pesan gue buat PI20, ya gue harap orang-orang kayak gitu makin banyak lah. Kok bisa kita semua lah jadi orang kayak gitu lah, sumpah. Nah itu dia, benar-benar. Iya. Makin lama emang kerasa sih, makin anget kayak Iya kan? sinar Horizon ini. Iya makin terasa hangat ya Horizon. Makin terasa solid. Ya gue harap sih orang-orang kayak gitu makin banyak ya. Soalnya ya gue bukan masalah biar gue enak ngobrol sama mereka doang, bukan. Cuman ya biar angkatan kita bisa solid semua. Iya. Ya harapan gue cuma satu itu doang. Angkatan kita bisa solid, ngomong sama siapapun gak ada yang canggung, gak ada selek-selekan samsek. Dah, pesan gue itu doang buat PI20. Amin. Banget Semoga terus PI. sesuai dengan tujuan proyek kita ya. Amin. Amin. Kalau gimana, Sya? Kalau gue sih sebenarnya overall kayak yang udah Andre bilang, ya gue berharap makin banyak orang yang aktif gitu, makin banyak orang yang sadar gitu loh. Kalau sebenarnya dalam satu angkatan tuh sebenarnya penting banget. Maksudnya kayak penting buat dirinya sendiri juga loh gitu. Terus juga gue mau bilang thank you banget buat orang-orang yang udah ngerangkul satu sama lain gitu, yang udah bikin suasana nyaman di PI juga, biar kayak nggak ada orang yang left out juga sih. Paling itu aja sih. Wah, semoga bisa makin solid juga. Udah ngasih kesan-kesan buat angkatan kita.
Nggak kerasa ya, udah cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Iya, udah. habis nih kayak. Iya Mm-mm. nih. Nih, kita lanjut aja nih ya di episode 2 nanti. Ya nggak sih, Wi? Nah, oke, thank you banget nih Andre sama Arasya buat udah ngasih pengalaman-pengalamannya pas mulai dari awal masuk PI, dari cerita-cerita kebingungannya sampai ekspektasi dan realitanya gimana sekarang. Makasih banget udah ikut ngopi bareng kita. Iya, udah ikut ngopi. Kopi gue udah habis nih. Kopi gue juga udah habis nih. Gue nggak ada kopinya ini. Nah, Ada. Lu gue juga ada nih, nggak habis. Iya, Ya. kopi kita udah Nggak habis. kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi. Tapi jangan sedih kawan-kawan. Masih ada episode 2. Iya, Kita bakal betul. ngobrolin topik-topik lagi. Mm-mm. Thank you para adventurers sudah stay tune dengan kita. And see you next time. Dadah. Dadah. Bye. Ngopi, ngobrol bareng PI.